Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 476, Perjalanan ke Lembah Penindasan Pedang. Su Ming adalah salah satu dari 9 penguasa dan murid pribadi leluhur pedang. Setelah leluhur pedang meninggal, garis keturunan leluhur pedang runtuh. Banyak ahli, termasuk murid pribadi leluhur pedang dan 7 kaisar pedang, terbunuh. Jika Su Ming benar-benar murid pribadi leluhur pedang, bagaimana mungkin dia tidak mungkin selamat? Kecuali Jian Wushuang menyipitkan matanya dan memikirkan satu kemungkinan. Saat berada di tanah leluhur, Musan menyebutkan tentang pengkhianat garis keturunan leluhur pedang. Musan berkata pengkhianat itu menghafalkan semua 9 jurus teknik pedang pembunuh jantung. Meskipun Musan dengan santai membicarakannya, Jian Wushuang masih mengingatnya. Sekarang pemuda itu mulai bertanya-tanya apakah Su Ming adalah pengkhianat itu. Dewa Roh tidak tahu apa yang dipikirkan Jian Wushuang dan terus berbicara. Sebagai senjata sihir pertama dari prinsip pedang, pedang pembunuh jantung sangatlah kuat. Kecuali leluhur pedang, tidak ada yang mampu mengendalikannya. Terlebih lagi, pedang pembunuh jantung adalah pedang pembunuh dengan niat membunuh yang kuat. Master Su Ming hanya bisa menekannya di lembah penekan pedang. Ngomong-ngomong, itulah sebabnya lembah itu memiliki nama seperti itu. Pedang pembunuh jantung biasanya tetap tenang, tetapi bergetar hebat setiap 100 tahun. Bahkan Tuan Su Ming tidak mampu menahannya. Namun, ketika esensi pedangnya tersapu keluar dan ribuan pedang memberi hormat, itu akan menjadi kesempatan berharga bagi setiap prajurit prinsip pedang. Ribuan pedang memberi hormat. Jian Wushuang bertanya dengan heran. Tuan Su Ming berpikiran luas. Dia akan mengundang banyak ahli prinsip pedang ke lembah penekan pedang sebelum pedang pembunuh jantung bergetar hebat. Kali ini, Tuan Su Ming juga mengundang para ahli prinsip pedang ke pertemuan ini, kata Dewa Roh. Markis kita bukanlah seorang pendekar prinsip pedang, tetapi sebagai seorang markis, dia juga telah menerima undangan. Master Su Ming meminta markis kita untuk merekomendasikan 3 ahli prinsip pedang. Tuan Hunjian dan Tuan Tanming ada dalam daftar. Dan untuk yang terakhir, aku merekomendasikanmu pada markis kita. Jian Wushuang akhirnya mengerti mengapa Dewa Roh datang ke sini. Pendekar pedang, apakah kau ingin pergi ke lembah penindasan pedang? Tanya Dewa Roh sambil tersenyum. Tentu saja aku mau. Jian Wushuang mengangguk tanpa ragu. Dewa Roh tidak terkejut dengan jawabannya. Ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa bagi setiap pendekar prinsip pedang untuk menyaksikan pedang pembunuh jantung bergetar dan melihat ribuan pedang memberi hormat. Tidak seorang pun akan menolaknya. Akan tetapi, Dewa Roh tidak tahu bahwa alasan utama Jian Wushuang menerima undangan tersebut adalah karena pedang pembunuh jantung merupakan senjata ajaib milik leluhur pedang dan bahwa dia merupakan keturunan dari garis keturunan leluhur pedang. Kalau begitu, kau bisa membuat beberapa persiapan dan kemudian pergi bersamaku, kata Dewa Roh. Jian Wushuang mengangguk, memanggil Bing Huo untuk masuk, dan memberinya beberapa perintah. Kemudian, dia pergi bersama Dewa Roh. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mereka tiba di depan sebuah istana yang megah. Saat Jian Wushuang melangkah masuk, dia melihat seorang pria muda berjubah perak panjang, yang matanya berbinar-binar karena sihir. Markis. Baik Spirit Lord dan Jian Wushuang secara bersamaan berbicara kepada pemuda itu. Pemuda berjubah perak itu menatap Jian Wushuang dan bertanya, apakah kamu pendekar pedang? Penguasa roh sering membicarakanmu. Perkemahan kami memiliki banyak penguasa, tetapi seorang ahli alam suci sebenarnya bisa menjadi penguasa, dan hanya kamu satu-satunya. Tuan Roh telah melebih-lebihkanku, jawab Jian Wushuang dengan rendah hati. Markis Piaoxue tidak menanggapi hal ini tetapi hanya melambaikan tangannya sambil berkata, silakan duduk. Jian Wushuang duduk di meja panjang dan sempit dan segera menyapa 2 penguasa di sampingnya. Penguasa Hunjian, penguasa Tianming. Dengan sopan, Tuan Hunjian dan Tuan Tianming, yang telah menunggu kedatangannya, menatapnya dan menjawab berturut-turut Tuan Pedang Darah. Kemudian, Markis Piaoxue berbicara lagi. Kalian seharusnya sudah mendengar tentang ini. Master Su Ming mengirimiku undangan secara pribadi, jadi aku tidak berani menganggapnya enteng. Kalian bertiga adalah ahli prinsip pedang terkuat di kubu kami, jadi jangan membuatku kehilangan muka. Kami akan melakukan yang terbaik, jawab Jian Wushuang dan 2 penguasa lainnya. Baiklah. Markis Piaoxue mengangguk, mengeluarkan sebuah token, dan memberikannya kepada Tuan Hunjian. Dalam waktu setengah bulan, lembah penindasan pedang akan dibuka. Anda harus berangkat sesegera mungkin. Jian Wushuang dan 2 penguasa lainnya saling memandang, membungkuk, dan pergi. Setelah mereka meninggalkan istana, ketiga raja berkumpul. Tuan Hunjian, Anda pernah ke sana sebelumnya. Ceritakan lebih banyak tentang lembah penindasan pedang, kata Tuan Tianming. Penguasa Hunjian telah mengunjungi lembah penindasan pedang saat terakhir kali dibuka. Kita akan butuh beberapa hari untuk sampai di sana. Mari kita bicarakan di jalan, jawab Hunjian Lord sambil tersenyum. Kemudian mereka bertiga menuju ke lembah penekan pedang.
Pembukaan kembali lembah penindasan pedang memberikan kesempatan besar bagi banyak ahli prinsip pedang di Tanah Suci. Oleh karena itu, hal ini juga menarik perhatian ahli prinsip pedang lainnya. 72 markis menerima undangan dari Master Suming, salah satu dari 9 penguasa. Tidak ada yang berani menolaknya, jadi masing-masing markis merekomendasikan 3 ahli prinsip pedang terbaik mereka. Selain mereka, banyak ahli prinsip pedang penyendiri yang tidak berada di bawah kendali para markis tetapi terkenal karena prinsip pedang juga menerima undangan. Pada saat itu, sesosok berdiri di sebuah gunung tak dikenal, yang berada di luar wilayah yang dikuasai 72 markis. Ia memiliki pedang panjang di punggungnya. Dengan rambut putih keperakan dan kumis, ia tampak seperti telah mengalami banyak perubahan hidup. Matanya yang dalam tampak mengandung kekosongan yang tak berujung. Ia duduk dengan kaki disilangkan sambil minum. Desir, plus desir, plus desir, plus desir, plus. Suara angin pecah bergema. Seketika, belasan sosok muncul di sekitar pria berambut putih itu. Semua tokoh itu adalah penguasa dengan aura perkasa. Mereka dipimpin oleh seorang tetua berotot, seorang bangsawan yang unggul. Pemimpin itu menatap pria berambut putih itu dengan kilatan niat membunuh di matanya. Jian Nantian, kali ini kau tidak akan bisa lolos.